Apakah antum pernah berdoa seperti Nabi Ibrahim? Kita selalu berdoa kalau anak mau ujian, mudah-mudahan lulus, mudah-mudahan bisa menjawab. Padahal hidup kita dari awal sampai akhir itu ujian yang perlu doa selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini ujian terus ya, nggak ada berhenti dari ujian. Kalau anak-anak di sekolah ujian terus libur, kita kapan liburnya? Nggak ada. Maka terus berdoa, minta sama Allah supaya anak-anak kita dijadikan anak-anak yang mendirikan sholat, yang dijauhkan dari fitnah-fitnah yang ada. Kalau bicara ketaatan, orang tua yang ingin anak soleh, ingin anaknya dijaga, tolong jadi orang soleh. Ingat di surat Al-Kahf, ketika Allah mengirimkan Nabi Musa dan Khadir alaihimassalam, mereka lewat ke sebuah perkampungan. Di sana mereka merenovasi sebuah bangunan yang hendak roboh. Lalu ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Khadir mengatakan, engkau tahu ini bangunan milik dua anak yatim di kota, li ghulamaini yatimaini fil Madinah, wa kana abuhuma salihah. Bapaknya dua anak ini orang soleh. Subhanallah, bapaknya mati, sudah berada di kuburan, anaknya dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena bapaknya orang soleh. Maka kalau antum mau anak-anaknya dijaga, tolong antum jadi orang soleh. Tambah sholatnya, jangan cuma 5 waktu. Berapa waktu? Tambah lagi. Sholat duha, tambahin. Sholat malam, qobliyah, ba'diyah. Yang laki sholatnya di masjid, di masjid. Masjid itu bukan untuk Jumatan. Masjid itu untuk sholat 5 waktu. Ini orang tua ingin anaknya dijaga, dipanggil sama Allah, hayya ala sholah. Bapaknya nggak sholat ke masjid. Anak ingin anak-anak ke masjid, akhirnya anak yang sholat ke masjid. Boleh nggak? Boleh. Anda izin minum jemaah ya. Alhamdulillah. Maka tolong orang tua jadi orang baik. Ngaji, baca Quran, zikir pagi dan petang. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ma min mu'min yamut illa hafizahullah fi aqibihi wa aqibi aqibi. Tidaklah seorang mukmin beriman, seorang mukmin yang taat kepada Allah, melainkan Allah kalau dia mati, Allah akan jaga di anaknya dan anak keturunannya. Allah akan jagain. Sa'id ibn al-Musayyab, seorang tabi'in. Ini seorang tabi'in. Tidak hidup di era digital, tidak hidup di era yang penuh fitnah. Dia hidup di eranya para sahabat. Tapi apa yang dia katakan kepada anaknya? Dia pernah mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajli rajaan uhfadha fi. Wahai anakku, aku akan tambah solatku demi agar aku dijaga dalam dirimu. Nah, ini orang tua di masa itu menambah sholatnya agar anaknya dijaga. Ini yang namanya asuransi. Kita tuh kalau punya mobil nggak ingin mobil kita ditabrak. Kalau ketabrak kita ingin ada yang ganti. Asuransi kebanyakan asuransi riba. Antum mau asuransi yang sebenarnya, asuransikan sama Allah Azza wa Jalla. Anaknya diasuransikan, iya, di era digital.
Caranya gimana? Antum beli baju buat anak, beli baju lagi buat orang lain, buat anak yatim. Antum nyekolahkan anak, sekolahkan anaknya orang juga. Ini asuransi. Antum beli mobil lagi satu lagi, buat dakwah, buat madrasah. Itu asuransi. Kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin. Kita titip sama Allah. Kalau kita titip sesama makhluk, banyak makhluk yang berkhianat. Ahibati fillah. Ya, ini berkaitan dengan orang tua. Kemudian juga orang tua di era digital ini perlu menyeimbangkan aktivitas di luar rumah dan aktivitas di dalam rumah. Kenapa anak-anak akhirnya sibuk dengan handphone? Pertama, orang tua harus tahu kapan anak itu boleh pegang gadget. Kapan anak itu boleh pegang gadget. Antum tahu yang punya Bill Gates itu yang punya apa tuh? Microsoft. Dia baru kasih anaknya handphone umur 14 tahun. Baru dikasih umur 14 tahun. Yang punya startup siapa? Itu orang-orang kaya. Anaknya dikasih umur 12 tahun. Kita, Masya Allah, gaji 3,5 juta, anaknya semua pegang handphone. Kita jadi nggak sadar. Mereka yang membuat teknologi tahu kapan teknologi itu bisa dipakai buat anak-anak. Kapan mereka paham? Subhanallah. Anak baru pegang handphone ketika kuliah di Madinah. Pertama beli handphone itu, dan anak bangga dengan handphone itu. Masya Allah. 3310 Nokia 3310. Itu hanya bisa buat telepon, dan kalau telepon ngirit gitu aja mah, karena kita tahu pulsanya mahal. SMS itu berapa kata aja mah? Berapa huruf? 25. 160 huruf aja mah, bukan kata, huruf itu. 160. Kita pandai nyingkat-nyingkat tuh. Kita Masya Allah. Karena pengiritan sekarang Masya Allah, orang bisa kirim omongan itu 2 lembar, 3 lembar, dan dia tetap tidak merasa membayar apapun. Maka tolong orang tua harus menyeimbangkan waktu di luar rumah dan waktu di dalam rumah. Bapak-bapak kerja sampai jam berapa di sini? Ibu-ibu dengar, suaminya pulang kerja jam berapa? Nggak keluar lagi? Kalau sudah masuk rumah keluar lagi nggak? Keluar. Ngapain keluar? Nah, jadi orang tua harus mengatur waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna li nafsika 'alaika haqqan. Ada seorang sahabat yang waktunya semua buat ibadah. Semua buat ibadah. Siang puasa, malam sholat, terus seperti itu. Lalu ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubuhmu itu punya hak, istrimu juga punya hak, tamumu punya hak, keluarga itu juga punya hak. Maka tolong orang tua yang sudah kerja dari pagi sampai sore, kalau sore sampai rumah, waktunya dibagi buat anak-anak, buat istrinya. Ya, Anda melihat di beberapa rumah tangga, suami pulang kerja sebelum maghrib, kemudian mandi siap-siap, sholat maghrib, habis sholat maghrib keluar lagi, baru pulang malam. Ngapain? Hanya kerjanya ziarah ke rumahnya fulan, ke rumahnya fulan.
ngobrol sana, ngobrol sini, lupa dengan tanggung jawabnya mendidik anak-anak. Ini banyak. Maka tolong suami istri mengatur waktu. Ada yang suami kerja, istri kerja. Gimana cara ngatur waktunya? Ya silahkan kalau mau kerja. Istri boleh kerja, istri boleh kerja. Asalkan diizinkan suami dan pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariat, lalu pekerjaannya tidak menelantarkan tanggung jawab dia sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Bisa kerjanya shift sama suami. Istri kerja jam 6 sampai jam 4. Nah, terus suami kerja dari jam 4 sampai jam 12 malam. Terus kapan ketemu suami istri? Subuh mungkin ya. Ingat para suami, tugas memberi nafkah itu 100% itu kewajiban suami. Kalian dijadikan komandan, kalian dijadikan pemimpin itu karena dua hal. Yang pertama kata Allah, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah mengutamakan laki-laki atas wanita. Iya. Laki-laki dikasih kelebihan atas wanita. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarganya. Maka tolong jangan menggolimin para wanita. Wanita ini sudah kerja melayani suami, kemudian hamil anaknya suami, melahirkan anaknya suami, menyusui anaknya suami, tapi masih dapat tugas cari nafkah buat dia sendiri dan keluarganya. Apa nggak zalim ini suami? Antum jangan mau dibohongin sama slogan-slogan yang mengatakan persamaan lelaki dan wanita. Lah, dari sisi kedudukan wanita, wanita itu lebih utama dari laki-laki apabila dia sebagai seorang ibu. Bayangkan, orang yang paling pantas dihormatin siapa? Ibu. Nomor 2 ibu, perempuan lagi. Nomor 3 perempuan lagi, ibu. Nomor 4 baru bapak. Karena tugas wanita berat. Perempuan itu kalau dikasih tugas, dikasih 2 pilihan, antara mendidik anak sama kerja jadi resepsionis, lebih enak mana buat dia? Ibu-ibu, ibu-ibu, dengar nggak? Kerjaan jadi ibu rumah tangga sama kerjaan jadi resepsionis di hotel, itu lebih enak mana? Resepsionis cuma duduk tersenyum, ya duduk lagi tersenyum. Di rumah perempuan ngerjakan semuanya. Kalau bapak-bapak itu disuruh menggaji istri, gaji istri habis duit. Cobalah dihitung, biaya babysitter itu berapa? Babysitter berapa? Nyapu di rumah berapa biaya? Nyuci berapa? Ngurusin kamar berapa? Malam melayani suami berapa? Mau dikasih juga. Kalau dihitung dengan gaji nggak cukup duit antum. Tapi rumah tangga itu adalah kebersamaan. Maka tolong bapak-bapak bantu istrinya untuk mendidik anak. Jangan dibebani istri untuk bekerja lagi cari duit. Ada perempuan yang bekerja, anaknya dititipin. Ke siapa dititipin? Babysitter. Babysitter tuh anaknya capek dia. Akhirnya anak dikasih handphone, dianya pegang handphone lagi. Kemudian Allah Azza wa Jalla, 5 menit lagi. Apa jemaah? Ini baru mukaddimah kita. Masya Allah.
Taib wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian dalam mendidik anak ini juga orang tua harus menjaga keharmonisan. Jangan pernah anak melihat keributan orang tua. Anak-anak yang tumbuh besar melihat kedua orang tuanya ribut, mental anak itu rusak. Kalau dia wanita, kadangkala dia nanti nggak akan menikah karena dia beranggapan laki-laki semua zalim seperti bapak. Karena ada laki-laki yang marahin istrinya di depan anak-anaknya, jangan, tolong bapak-bapak. Kalau istrimu melakukan kesalahan, kasih tahu di dalam kamar, jangan teriak-teriak. Ibu-ibu juga ketika dimarahin sama suaminya, jangan pernah membantah. Jangan pernah punya prinsip, saya tidak salah. Urusannya bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Urusannya bagaimana mendidik anak-anak dengan benar. Ketika suami marah, istri mengatakan, iya bang, aku mohon maaf, aku minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Selesai. Si anak akan melihat, Masya Allah, ibuku betapa baik. Subhanallah. Sampai ada seorang bapak yang jahat ya. Apa ini jahat? Ini cerita istrinya, suami anak ini kadangkala ia menganggap anak pembantu. Sang suami minta dipakaikan kaos kaki oleh istrinya, pakai kaos kaki sini. Lalu sang bapak ngasih tahu anaknya, nih ibumu ini pembantu bapak. Si anaknya marah sama bapaknya, tapi kata ibu, enggak nak, benar, ibu ini memang jadi pelayannya bapak. Ada wanita yang Masya Allah demi menjaga mental anaknya, jangan sampai ada keributan dalam rumah. Karena anak sekarang, ada seorang anak yang kerjanya na'udzubillah nonton film-film yang tidak benar sebagai tempat pelarian dia. Kalau melihat bapak ibunya ribut, dia tidak mendapatkan sakinah dalam rumah. Kemudian orang tua harus up to date tentang teknologi. Orang tua harus paham gimana buka handphone, gimana buka YouTube. Karena YouTube itu, ternyata YouTube itu ada model terbatas, model yang insya Allah anak-anak nontonnya nggak sampai yang berbahaya. Ada. Kalau orang tua nggak tahu, gimana dia akan tahu? Dia harus tahu dengan Instagram. Wow, apaan Instagram? Instagram lah, cari Instagram, sehingga dia tahu dengan Instagram anaknya. Anaknya ini kemana aja sih? Dia berteman dengan siapa? Dia tahu. Kemudian dia juga mengetahui handphone anaknya. Sekarang anak, pinjam handphonemu nak, bapak mau lihat handphonemu nak. Ada orang tua yang hanya tahu handphone yang hanya untuk telepon sama SMS. Jangan. Ini di era digital, mau tidak mau orang tua harus up to date. Kemudian orang tua harus pintar. Kepintaran yang penuh dengan kehangatan sama anak-anaknya dan bersahabat sama anak-anaknya. Anak-anak ini butuh tempat curhat. Dia kadang-kadang punya masalah di sekolah. Ya Allah ya, yang namanya LGBT sekarang ini sangat meresahkan sekali. Kalau anak punya masalah di sekolah tapi orang tua tidak dekat, ya Allah, anak itu tidak bisa mengungkapkan isi hatinya. Ada di sebuah sekolahan tuh, seorang guru laki-laki mencabuli murid laki-lakinya sebanyak 48 anak atau lebih. Pertanyaannya, kok baru ketahuan setelah korbannya 40 lebih? Penyebabnya karena orang tua tidak dekat sama anak-anaknya, sehingga anak itu mau ngomong malu, dia mau ngomong sama siapa. Jadi orang tua sekali-kali, bapak-bapak ajak, kalau dia punya anak gadis, ajak anak gadisnya makan di warung berdua sama bapaknya. Dia punya anak yang sudah remaja, ajak nak makan sama bapak di warung, sambil ngobrol, sehingga anak itu merasa punya sahabat dia.
Siapa? Bapak, sahabat dia. Bapak enggak, kadang-kadang cuma kasih duit. Fulus, mau kemana? Mau makan ayam? Fadhal, fulus. Pokoknya minta fulus, kasih terus. Enggak. Perlu kedekatan. Ibu-ibu juga seperti itu. Sama anaknya yang sudah remaja ngomong, nak, ibu antar makannya. Kemana ibu? Pengen makan di warung lah sama kamu. Nanti di warung ngobrol cerita sama anak-anaknya. Artinya kedekatan perlu ditumbuhkan. Baik, kemudian tanamkan akidah, tanamkan keimanan kepada anak kita. Ajak anak kita sekali-kali ke kuburan. Tunjukkan kepada dia, nak, kau tahu kehidupan ini akan berakhir. Engkau tahu yang punya gedung gunung tinggi meninggal dunia. Di sini tempat mereka. Dan suatu saat akan dibangkitkan kembali manusia. Tumbuhkan keimanan, sehingga anak itu tidak menjadi orang yang ambisi dunia. Anak itu jadi sadar bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian perlu menerapkan aturan waktu, jadwal di rumah. Ada screen time, ada waktu untuk nonton hal-hal yang bermanfaat sama anak kita. Ada family time, ada memang waktu untuk family, makan bersama orang tua. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu tetap makan malam bersama, makan pagi bersama. Kalau mungkin makan siang di tempat kerja, ada 2 waktu makan yang bisa bersama. Usahakan sekali-kali makan itu 1 piring besar, 1 nampan. Makan 1 nampan. Sang bapak makan ketika dia dapat ikan yang enak, dia nak, coba nak, ini nak, masya Allah. Dia suapin ke anak. Anak melihat, anaknya padahal udah remaja, disuapin sama bapak. Sang ya Allah, sampai seperti ini ayat. Suasana seperti ini yang mulai hilang di rumah kita. Bahkan makan bersama pun semua pegang handphone. Iya, itu makan. Anda melihat suatu saat Anda makan ke warung, ada satu keluarga makan, satu meja makannya, semuanya sambil nunggu pesanan datang itu sibuk dengan handphonenya. Dan ada satu keluarga, masya Allah, mereka biasa ngadakan ya pertemuan silaturahim sebulan sekalian pengajian. Dia ngomong, ketika masuk kita sediakan keranjang, tidak ada yang pegang handphone dalam rumah, semua handphonenya di keranjang. Selesai. Kenapa? Karena kita perlu waktu seperti ini untuk mendekatkan hati dan untuk mendidik anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan jawabannya seperti itu. Tolong doa itu jangan disingkat. Masa kita warahmatullah disingkat? Doa minta rahmat sama Allah antum katakan war. Barakatuh wa barakatuh disingkat wab. Biasanya kalau di Jawa itu WRWB, tapi di KEPI lain lagi singkatannya. Gimana? Baru dengar antum, masya Allah, masya Allah. Ustadz, apakah tidak mengapa memberikan HP ke anak balita tapi isinya kartun murattal saja? Nggak ada masalah. Handphone ini jamaah, kalau sekedar dimanfaatkan hanya untuk layarnya, nggak ada masalah. Di situ kita isi bacaan Quran, ya. Mungkin ada video yang menarik di sana tentang binatang-binatang yang indah sambil dia mendengarkan Al-Quran, maka nggak ada masalah sebenarnya seperti itu. Anak kita bisa mendengarkan Al-Quran dan dia bisa melihat sesuatu yang mungkin buat dia menarik, tapi tidak sampai dia berlebihan melakukan hal. Karena akan berpengaruh ke pandangan mata anak kita juga. Ketika anak itu sering melihat, sakit matanya.
Maka lebih baik kalau orang tua mau mengajarkan hafalan Quran kepada anaknya, sambil disetelkan murattal, dia main sama anaknya, main apalah, ada ya namanya blok itu, nyusun rumah-rumahan, main mobil-mobilan ya, sambil ngelempar mobil, tapi pendengaran anaknya tetap kepada suara Al-Quran tersebut gitu. Jadi permainan tetap bisa dibikin dengan anak-anak itu. Ustadz, saya mau bertanya. Di sini ada daurah tahsin ibu-ibu muda tanpa pakai satir, tanpa pakai apa? Tirai atau bercadar, sedangkan pematerinya belum beristri, masih muda. Padahal ada ustadz yang udah beristri. Bagaimana menurut ustadz, dan tolong pencerahannya? Ya udah, makanya berusaha pengajar perempuan dari ustazah sendiri, perempuan sendiri. Karena bagaimanapun fitnah. Jangan dipikir ustadz itu tidak terfitnah dengan wanita. Wah, sama. Itu jadi fitnah. Jadi memang yang lebih baik adalah kalau ada ustazah yang bisa mengajarkan tahsin. Kalau nggak ada ustazah yang bisa mengajarkan tahsin, ya nggak apa-apa pakai ustaz. Tapi tolong menggunakan ya sarana yang jauh dari fitnah. Apalagi dikatakan ibu-ibu muda, Masya Allah. Kalau ibu-ibu tua ya nggak terpengaruh, hati lah jemaah. Tapi kalau ibu-ibu muda, subhanallah jemaah. Tolong kembali kepada kondisi sebenarnya jemaah ya. Maka tolong usahakan banyak ibu-ibu yang belajar ngaji, dan datangkanlah di KPI, datangkan ustadz yang istrinya juga ustazah.